penjelasan kembali dari perkutut. Nah, saya ulang lagi ini perkutut nih. Tapi ini bisa untuk perkutut, bisa untuk puter pelung, bisa juga untuk jelung kelantang. Ini untuk anggungan. Nah, ini tadi kacang hijau. Ya. Ada satu lagi teman-teman yang belum saya tempatkan di sini. Minyak ikan ini, minyak ikan. Kita taruh di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman, Pak D, Kak Mas, dan bolo-bolo semua, kita jumpa kembali di channel Budidaya Anggungan. Saya Klik Sudarmanto dari Cilacap. Kali ini saya akan menjawab sekaligus menerangkan dari beberapa teman-teman yang sudah SMS dan sudah telepon kepada saya. Sebetulnya ini sudah pernah saya tayangkan beberapa waktu lalu, tapi ini saya akan coba kembali untuk mengulang, menjelaskan kembali kepada teman-teman Pak D, Mama, dan bolo-bolo semua bagaimana caranya untuk kita bisa menjinakkan burung perkutut lokal maupun crossing Bangkok. Tapi terutama adalah perkutut lokal yang diperoleh dari alam ataupun yang dibeli di pasar Ombioka. Pertama-tama teman-teman, kita siapkan beberapa barang ini untuk kita lakukan memandikan burung. Pertama nanti kan kita pegang ini burungnya sudah ada. Terus kemudian antara lain yang disiapkan, karena ini tip menjinakkan sekaligus menggacorkan burung perkutut lokal yang untuk terasan maupun dipakai lomba, yang untuk gacoran di tempat rumah atau juga ke lapangan. Ini perlu diperhatikan teman-teman. Yang disiapkan pertama adalah teh. Ini kebetulan teh celup ini. Saya nggak nyebut merek ya. Terserah teh apa saja, kalau nggak ada teh ini ya teh yang biasa. Terus kemudian ini bawang merah, terus kemudian kacang hijau yang sudah direndam, teman-teman. Gelas ini sekedar nanti untuk menyeduh. Jadi langkahnya pertama ini air dingin air dingin yang digunakan nanti untuk menambahkan air yang dari teh dan ini agar tidak terlalu panas untuk cepat mandi. Langsung saja teman-teman, saya jelaskan ini. Tehnya ini kita masukin aja, kayak bikin teh biasa. Nah ini kan ada bawang merah ya. Bawang merahnya itu cukup kita tekan begini. Nah, nih teman-teman, lihat nih, kita pecah lah. Pecah seperti ini, udah pecah. Nih, nah, pecah nih. Lihat teman-teman, lihat nih, ya. Nah, ini kalau tangannya belum sekuat saya ini ya, boleh didepok dulu nggak apa-apa. Kita masukkan. Perhatikan teman-teman, kita masukkan bawang ini ya. Nah, kita masukkan, lalu kita seduh nih. Nah, nih. Nah, oke, cukup ya. Nah, kita turunkan aja ini. Ya teman-teman, ini tehnya ya, kita aduk saja ini. Nah, ini teman-teman, aman Pak D dan Kak Mas serta bolo-bolo dimanapun berada yang sedang menyimak, memperhatikan video saya ini dari Budidaya Anggungan MFBF Cilacap. Ini caranya demikian teman-teman. Ini resep mujarab yang sudah biasa lakukan untuk menjinakkan burung yang memang terkesan
liar atau terkesan tidak mau jinak pada saat disangkat. Ini berlaku untuk semua burung anggungan, teman-teman. Ini semua burung anggungan ya. Ini karena ada permintaan penjelasan kembali dari perkutut. Nah, saya ulang lagi ini perkutut nih. Tapi ini bisa untuk perkutut, bisa untuk puter pelung, bisa juga untuk jeruk kelantan. Ini untuk anggungan. Nah, ini tadi kacang hijau ya. Ada satu lagi teman-teman yang belum saya tempatkan di sini. Nah, minyak ikan ini teman-teman. Minyak ikan. Saya taruh di sini ya. Udah teman-teman. Ini kita tunggu sampai benar-benar rata. Tehnya juga sudah betul-betul mulai coklat ya guys. Demikian teman-teman yang pertama kita lakukan. Tadi teh kita masukkan, dicampur bawang merah atau berambang ya orang Jawa bilang. Ini terutama untuk bulu-bulu dan teman-teman yang sekarang lagi begitu bersemangat untuk memelihara perkutut lokal yang semarak sekali. Sekarang lombanya ada di mana-mana, bahkan 1 bulan sekali ada rutinitas lomba atau latihan bersama burung perkutut lokal. Ini yang dimana burung lokal itu rata-rata memang diambil dari tangkapan liar, masih jarang yang berbudidaya, tapi alhamdulillah saya lihat di beberapa tempat sudah mulai dibudidaya. Teman-teman, ini burungnya saya ambil ya, ini saya akan ambil. Ini burung ini nih. Ini bisa dilihat teman-teman nih, mulai benar-benar ada tuh. Teman-teman lihat nih, ini kan, ini. Kita aja, kita ragu. Nah ini, bunyi-bunyi nih. Ini teman-teman ini lokal randu belatung. Ya teman-teman. Nih, masih mangap-mangap ini teman-teman ini. Kita turunkan saja nih sangkarnya ya, biar jelas. Saya menjelaskan ini, teman-teman. Ini, sebelum kita mandikan, sambil menunggu tehnya rada dingin teman-teman. Ini kalau sekarang langsung dimandikan, wah kayak ayam potong yang mau dicabut bulu. Nah, kita usap-usap teman-teman ya. Kita pijit-pijit ringan ini di bagian sayap. Tapi hati-hati, jangan sampai merusut ya, jangan sampai lolos dari tangan. Makanya pastikan pegangnya begini aja teman-teman nih. Ya, ini kunci nih. Jadi dia mau kemana-mana nggak bakalan lepas nih, lihat nih. Ini kelebihannya memegang ini. Dan di sini ada ruang yang aman untuk dia menjadi tidak tersekik teman-teman. Misal pegangnya gini. Nah, udah kita pijit-pijit biar dia nyantai, biar tidak merasa nyaman. Nah, ini masih berontak teman-teman ini ya. Dia masih berontak, tapi bukan tahu berontak teman-teman, ini berontak saja ini. Nah ini ya, ini begini teman-teman. Paman, Pak D dan Kamas, ini cara saya menjinakkan burung anggungan, baik perkutut, derkuku, puter ya lebih gampang teman-teman. Nih, terutama derkuku dan puter, perkutut ini perkutut. Ini perkutut ini sudah mulai diam, lihat. Yang perlu diusap-usap sini teman-teman ini, di jidatnya ini loh. Ini orang anak-anak kita atau siapa juga kalau udah begini-begini nih udah nyaman dia ini ya. Nah begini teman-teman. Ini kalau caranya begini, pelan-pelan aja. Saya kelihatannya cepat tapi sebetulnya sentuhannya lembut. Ini, begini biar dia nyaman. Lalu mungkin pertanyaannya, mandinya berapa kali dalam 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan?
Ini cukup dimandikan kalau yang pertama setiap 2 hari sekali teman-teman. 2 hari sekali, 3-4 kali, nanti kemudian baru 3 hari sekali selama beberapa kali. Udah, itu saja. Resepnya seperti itu. Ini sebaiknya malam teman-teman, malam. Seperti ini kan malam nih. Habis maghrib atau habis isya lah itu kira-kira. Karena kalau malam pasti di dalam rumah, jadi kalau lepas masih bisa ditangkap. Kalau siang ini kan di luar rumah. Nah ini kalau udah lepas, waduh. Apalagi ini burung dari tangkapan liar ya. Nah, dari alam seperti itu nih teman-teman. Ya begini dia nyaman nih. Ya. Dipijit-pijit kakinya, refleksi pelan-pelan nih teman-teman nih. Sambil diperhatikan, biar burung itu juga ngelihat kita, melihat panjenengan selaku pemiliknya. Tiup-tiup pelan-pelan, biar dia nyaman. Nah, dan ingat teman-teman, diajak bicara seperti ini. Dan dikasih nama teman-teman, jangan tidak dikasih nama. Jangan dikasih nama, terserah namanya mau siapa. Mau barong siapa, mau siapa, nggak masalah ini. Disesuaikan dengan apa namanya kejadian atau cerita dari mana dapatnya dan sebagainya, kadang-kadang begitu. Tapi itu nama ya, nama terserah. Biasanya kalau di kampung itu bawor, terus kemudian liwon gitu kan. Nah ini seperti itu ya. Kalau untuk teman-teman paman, pakde dan kamas ya rada-rada keren dikit lah namanya, kira-kira siapa gitu kan, Ronaldo atau boleh-boleh saja namanya nama. Karena nama ini penting, nama ini untuk menjadikan mereka itu punya keterikatan ya, atau kedekatan, atau chemistry atau bahasanya gimana itu. Nah ini, udah, ini kita mijat-mijat, terutama bagian paruh teman-teman begini nih. Ini cepat tapi sentuhannya pelan, bukan pelan gitu bukan. Ini memang kelihatan tangan saya cepat, tapi sebetulnya sentuhannya ringan, sentuhannya lembut, halus. Nah dia kan merasa tuh nyaman tuh. Sambil diperhatikan matanya, ya kan? Ini teman-teman. Ini. Nah ini. Ini namanya tole. Tole. Ya. Ini namanya tole teman-teman. Kadang nama-nama kan keren-keren ya, nama-nama artis juga kadang-kadang itu suka-suka ya. Ini teman-teman sudah ya, ini tadi udah ada air dingin sedikit ini, agar nanti pada saat ditumpahkan ke sini atau dicampurkan, dia udah angkat-angkat kuku. Nah ini teman-teman, ya cukup ya teman-teman ya. Lihat nih saya uduk lagi nih. Oke, ini akan saya masukkan teman-teman ke sini. Aman, pakde dan kamas. Sewu ini, nah, ya anda kan, udah masukin aja. Ini kita ambil, ya, kita singkirkan saja. Ini. Oh ya teman-teman, aman, pakde dan kamas, bulu-bulu semuanya dibiasakan kalau mengambil belut dari sangkar itu jangan langsung tarik begini, tapi diayun. Jangan dipocok ya teman-teman. Ini gerakannya, ini gerakan lembut, ayun, biar dia itu nyaman. Dan sering-sering dia didekatkan dengan ke wajah kita, sambil tiup-tiup. Nah begini, biar dia itu ngerti bahwa ini majikan, ini majikannya atau panjenengan ke majikannya. Begitu teman-teman, aman, pakde dan kamas serta bulu semuanya. Sekarang kita pertama ini angkat-angkat ini. Nah, tangan kita nih sambil meremas-remas bawang merah. Nah, lalu kita usapkan. Ini, kita usapkan. Pertama kepala dulu, dibasuh mukanya. Ini, dibalik, teman-teman. Nah, ini gosok-gosokin sini nggak apa-apa nih. Ke wajahnya biar kena matanya, hidungnya kemasukan. Nah, nanti dia akan bersin-bersin. Kotoran yang menyumbat di bagian lubang hidung serta di mata yang jelesen revision ini
nanti dia akan secara otomatis bersih terlepas itu. Ini juga mengakibatkan efek di mana burung yang kadang-kadang malas bunyi karena ada gangguan di dalam saluran pernapasan. Dengan begini lihatin teman-teman. Nah, ini kan, itu mekis-mekis ini. Nah, sudah. Lalu kemudian kita kucur. Nah, kita kucur. Nah, burung biasanya kalau baru nangkap dari alam liar ya Pak, teman-teman, itu suka susah di air ini. Makanya boleh juga disediakan sampo, kasih sampo dikit biar cepet basah teman-teman. Ini karena sudah dimandikan 3 kali ini sudah mulai gampang ya teman-teman nih, sudah mulai gampang teman-teman. Nah, nih sudah kita pindah tangan kiri, ya kan? Lalu kita buka sayapnya begini teman-teman, kita turunkan, tapi ingat kepala di atas ya, jangan sampai tenggelam. Lihat ini teman-teman, nah begini dia nyaman, hangat ya, mudah basah sudah ini karena ditenggelamkan. Nah udah, kita ganti yang kanan teman-teman. Nah ini buka aja, buka di luar, turunkan, kita kocok tangan kita, 3 jari kita yang mainkan ini. Nah, kita geber, kita geder nih, ini teman-teman, lihat. Nah, dia itu suka tuh. Nah, terus kita buka di sini teman-teman, kita buka ini brutunya ya. Kalau orang Jawa bilang itu brutunya. Ini sebetulnya ada rendah minyak yang biasa digunakan untuk melindungi bagian bulu di luar agar pada saat ada hujan, ini berminyak teman-teman, ini bruto ini ya, ini berminyak ini. Fungsi kegunaannya sebetulnya secara alamiah Gus Darlo menyiapkan ini pada saat dia itu menyisir bolu, kemudian paruhnya ke sini dia tempelin agar lebih dari mengkilap. Dia begitu kena hujan atau gerimis dia tidak langsung basah teman-teman, karena ada cairan minyak. Nah udah begini, bawahnya pas dubunya teman-teman. Nah ini ya, nah ini teman-teman, ini yang penting ini. Pada saat dia nyaman, ini oke teman-teman, sudah ya, sudah seperti ini. Lalu kita ngomong, bagaimana Tole, nyamankah? Pasti nyaman. Nah makanya besok Tole kamu harus menyanyi yang merdu, manggung yang benar-benar menyenangkan banyak orang. Begitu Tole. Nah ini teman-teman, tadi belum saya jelaskan ya, kenapa menggunakan air teh dan kenapa juga ditambah bawang merah. Air teh ini teman-teman, ini kan sebetulnya sudah mengandung tanin, ada kandungan di sini. Nah tanin ini sebetulnya, aroma teh ini bisa menjadikan dia itu rileks. Makanya orang kalau ngeteh juga, waduh rileks kayak orang ngopi, ini relaksasi ini. Terus bawang merah dikandung maksud satu, ini juga bisa untuk menghangatkan badan walaupun nanti sudah dimandikan malam-malam, karena ini kan ada semacam kayak peppermint ya, kalau digosokin ini. Kadang-kadang kita ngupas saja di mata itu ibu-ibu udah pada langsung menangisnya. Untuk masalah ini satu. Terus kemudian agar pada saat ada kutu-kutu, cakat dan lain-lain yang bawaan dari alam yang tidak bisa buang sendiri, dia akan hilang, akan mati, akan pindah tempat atau terbang kemana, tidak akan bercokol di situ teman-teman. Ini. Nah itu juga memberikan efek perih di mata, rasa-rasa agak sedikit menyengat di hidung. Nah, dia itu nanti nggak polah teman-teman, seperti ini. Nggak apa ngasih kepala aja, yang penting posisi paruh itu tetap ada. Matanya begini nggak apa-apa teman-teman. Ini bukan kita menganiaya burung, tapi kita merawat benar-benar agar pada saat ada kotoran-kotoran di mata atau jenis-jenis bakteria tertentu, nah ini mengandung antiseptik dan lain-lain teman-teman. Nah ini kalau anak-anak juga sumeng itu biasanya sama ibunya kan juga dikerok pakai bawang merah atau berambang. Dari
apa yang saya sampaikan teman-teman, Paman, Pak D dan Kamas, moga-moga panjenengan semua paham dengan cara AMFBM saya Klik Sudarmanto ini menjinakkan burung sekaligus menggacorkan. Nah ini sudah dimatematikan ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya, teman-teman tahu ini minyak ikan teman-teman ya. Ini minyak ikan itu cukup 1 bulir. Ini kita masuk, kita lolokan ya teman-teman ya. Nah, nih ya. Terus kemudian sudah selesai nih ya mandinya teman-teman. Ini menjinakkannya nih dengan mandi. Sekarang gacorkannya. Nah ini kacang hijau teman-teman. Sudah biasa dipakai oleh semua tukang burung, tukang lomba, tukang ternak dan sebagainya masih itu ya. Ini jadi sebenarnya bukan barang baru, tapi yang baru di AMFBM mau jelaskin teman-teman. Mungkin banyak orang yang sudah sering menggunakan kacang hijau ini untuk diberikan sebagai tambahan makan kepada burung perkutut atau burung anggungan ataupun puter, berkuku dan yang lain. Tapi saya akan coba untuk lebih memahamkan kepada teman-teman, khususnya Paman, Pak D, Kamas dan bulu-bulu saya ini. Kacang hijau ini harus direndam semalaman atau paling tidak kurang dari 4 jam, 5 jam lah, 5 jam. Dikandung maksud agar mekar. Ini baru saja saya masukkan, hanya sekedar untuk contoh biar teman-teman tahu, tapi akan saya jelaskan. Direndam 1 malam atau 5 jam. Dikandung maksud agar kacang hijau ini mekar, pecah kulitnya. Kenapa harus pecah? Kenapa harus mekar? Kalau masih bulir seperti ini sifat kandungannya masih protein teman, protein terutama ada protein. Ya, tapi kalau udah semalaman, kemudian dia udah pecah kulit ini dan keluar tunas, bakal tunas, itu udah sifatnya udah berubah. Jadi kandungannya sudah lagi bukan protein tapi hormon. Nah ini teman-teman. Jadi akan beda. Kalau kacang hijau udah tak loloh kacang hijau Pak Klik, udah 1 minggu 2 hari sekali. Kenapa nggak mau birain, nggak mau gacor? Ya karena kacang hijaunya baru basah, belum mekar, belum keluar cingisnya, belum keluar calon bakal tunasnya teman-teman ini. Jangan kepanjangan, udah kacang hijau udah namanya udah kecambah kalau udah kepanjangan. Jadi ini baru pecah, itu kan, pecah kulit. Terus kemudian kalau dilihat sudah kelihatan ada cingisnya itu loh, cingisnya di ini. Ini kan baru masuk nih teman-teman, tapi sekedar untuk contoh saja. Itu, ini masih kecil nih. Nanti kalau semalam dia mekar, gedenya hampir setengah kedelai lah ini. Ini kan masih kecil. Nih. Kacang hijaunya bebas, tapi yang paling bagus teman-teman. Kalau teman-teman sudah menjadi penghobi sekaligus bahkan pelomba, saya sarankan tanam kacang hijau di pot. Tanam kacang hijau di pot, nanti pada saat mau jamu, mau nambahkan ini, ambil yang masih fresh, seger. Ini ada kemungkinan kalau kita beli di pasar kan harus kita cuci bersih teman-teman sebelum direndam. Takutnya apa? Sudah kena pengawet dan lain-lain. Ini akan membahayakan burung kita, apalagi burung amang-amang. Burung yang sudah menjadi andalan kita, yang sudah seolah-olah sudah seperti keluarga. Nah ini masalahnya teman-teman. Nah ini dikumbah sing resik ya, dicuci yang bersih ini saya khususkan banget ini untuk teman-teman yang main di gacoran atau rekan-rekan dari komunitas burung perkutut lokal ini teman-teman. Tapi berlaku untuk perkutut yang lain juga, untuk nambah yang lomba dan sebagainya. Nah sudah tahu ya, tadi sudah saya kasih minyak ikan, ini juga saya kasih. Nah ini teman-teman gini aja caranya. Udah nih, nah masukin, udah, oke, udah. Nah teman-teman ini juga harus dihitung ini, jangan asal main masukin ke saja, dihitung idealnya 6 butir. Untuk tahap pertama 6 butir, nanti dikasih 6 butir yang sudah pecah kulit itu selama 3 kali 2 hari berturut-turut, reaksinya seperti apa?
Nah, nanti kalau misalnya kok belum kelihatan ada gestur gerakan-gerakan yang menampilkan energi, terus kemudian mulai mau nutut-nutut, nah ditambah 8. Dan ini tips juga untuk teman-teman. Ini bisa digunakan untuk mengatasi burung yang mau kita bawa atau kita kirim dengan perjalanan jauh. Saya biasanya kalau ngirim seperti ke Jakarta, Surabaya, jauh-jauh ke Cirebon, misalnya Pekalongan, ini saya kasihnya 10. Dikasih 10 yang sudah direndam. Masalahnya apa? Kalau dia tidak bisa minum di jalan dan sebagainya, misalnya di dalam kotak, itu dia bisa bertahan, tidak kekurangan cairan begitu fatal, ya, teman-teman. Jadi bisa juga untuk bahkan ya kalau mau lomba dalam perjalanan kan ada kadang-kadang lomba di dadak ya. Sebetulnya lomba sebagus-bagusnya ya kalau memungkinkan waktu dan juga biayanya itu 1 hari sudah uji lapangan sebelumnya kan begitu. Nah ini teman-teman sudah ya. Ini sudah begini berarti sudah selesai. Langkah pertama tadi teh, kemudian campur dengan bawang merah, dicor air panas, dibiarkan sampai kata kuku, dicampur air dingin, kita mandikan. Cara mandinya seperti tadi teman-teman juga ya. Nih, nah kita lihat teman-teman, kalau kondisinya ternyata tidak begitu bagus cuacanya, padahal sudah mandi, tahu-tahu mandikan hujan. Nah, jangan lupa teman-teman, sebelum dimasukkan ke dalam sangkar, kita bantu pengeringannya begini teman-teman. Yang penting kan dia udah basah, sudah merasakan, sudah meresap juga air teh dan bawang merah ini sudah meresap ke dalam pori-porinya. Nah ini untuk yang pasti di ekor, tekan aja begini teman-teman. Nah kan basah nih, di sayap nih. Nah ini jembreng sayap. Kalau data tisu pakai kain juga boleh, yang penting jangan pakai kainnya istri, itu nanti bisa marah-marah gitu. Nah ini ya kan, udah teman-teman gini, sudah oke. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam sangkar teman-teman. Setelah kita masukkan ke dalam sangkar, kita ajak ngobrol. Ini teman-teman, sengaja saya terangin ya. Cara masuknya tata betul teman-teman. Jangan main buka langsung dilepas begitu saja. Ini juga efeknya tidak bagus. Nih. Begini teman-teman, Paman, Pak D dan Kamas, burung kita masukkan, dipastikan kakinya nangkring. Lihat ini, kakinya nangkring, ya kan? Kalau dia masih berontak jangan dilepas dulu. Kakinya nangkring, begitu santai, ini udah nangkring, oke, pelan-pelan kita lepas, ya kan? Terus, nah nih, nah kan begitu kan? Ini ambil lagi teman-teman. Jangan dibiarkan dia lompat-lompat begitu. Wah, tuh kelihatan kan? Nah, tuh, ya nggak apa-apa. Nah, itu lihat, itu muter-muter dia. Nah, jangan boleh di bawah. Kita pegang lagi, kita taruh di tangkringan lagi, teman-teman. Ini hal sepele ya, tapi perlu diperhatikan. Kenapa tidak jinak-jinak? Ya, karena pada saat memasukkan ke sangkar hanya dibuka sangkarnya, lalu burung dilepas. Akhirnya dia lompat. Ya kan, nah sudah begini teman-teman, pegang pelan-pelan. Yang kita pertahankan ekornya, lihatin, sentuh-sentuh. Nah, kalau dia pegang ekornya dia diam. Lihat teman-teman. Tapi jangan terlalu kencang, jangan terlalu ketat megangnya. Terus gerakin teman-teman, gerakin ini. Kelihatan mungkin ya. Nah ini saya miringkan, biar kelihatan di lampu. Dia nggak akan bisa berontak ini. Pelan-pelan, jangan sampai dia lebih kuat menarik ekornya, nanti bisa jebol, protol pada lepas. Nah ini udah gini ini, nah ini teman-teman. Nah udah, ini pengaruh ini yang membuat dia cepet jinak. Ini pelan-pelan, ini kita tarik-tarik, ini kan. Nah tapi perhatikan jangan sampai dia itu terkejut kemudian kita terlalu kencang megangnya. Udah teman-teman. Nah setelah begini, nah dia lepas. Dipastikan tangan kita keluar, burung dari tangkringan. Ini harus diperhatikan betul teman-teman. Karena sering terjadi sudah dimandikan beberapa kali masih belum mau jinak. Karena pada saat dilepasnya itu dia lepas seperti kakak berontak, dia merasa berhasil. Nah akhirnya seperti itu. Nah ini bisa dilihat teman-temannya, Paman, Pak D dan Kamas, mungkin sudah cukup jelas.
saya menyampaikan untuk Pak Wondo yang ada di Tuban, saya yakin beliau senior ini. Terus kemudian ada juga Mas Agus yang di Pati. Terus kemudian satu lagi dari Semarang ya, dari Semarang ini. Ini juga saya lihat dari backgroundnya kemarin, wah burung perkututnya lokal sangat banyak teman-teman, dan pasti beliau pelomba. Pak Nanang, nah, Pak Nanang ini, Pak Nanang Semarang, sama dengan yang punya Teratai Big Farm. Ini beliau Pak Nanang yang di Semarang, tapi ini bukan Pak Nanang ya, Teratai ini. Demikian teman-teman, Kang Mas, Pak D, Paman, dan bolo-bolo, terutama adalah yang sudah beberapa kali SMS saya dan telepon. Nah, ini jawaban saya untuk mereview tentang bagaimana menjinakkan burung perkutut lokal, baik yang tangkapan dari alam maupun yang sudah ada di ombyokan di pedagang pasar. Ini teman-teman seperti ini. Nah, tentang bagaimana memilih burung perkutut lokal yang bisa akan menjadi menyenangkan dan juga mungkin bisa dibilang oleh orang lain bagus, akan saya jelaskan khususnya untuk teman-teman Paman, Pak D, dan Kak Mas ya. Teman-teman khususnya nih, bolo-bolo yang sekarang lagi menggandrungi burung perkutut lokal, saya akan berbagi tip untuk memilih burung lokal yang bagus, yang berkualitas. Tunggu di video saya selanjutnya. Boleh untuk panjenengan tahu tentang konten-konten yang terbaru, jangan lupa yang baru melihat atau menonton video saya dari Budidaya Anggungan, mohon bantu subscribe, tombol lonceng untuk bisa tahu konten-konten saya yang terbaru. Berbagilah kepada teman-teman agar saya bisa bertahan di channel ini, dan saya bersemangat untuk berbagi kepada teman-teman bolo-bolo semua di hobi yang sama. Sekali lagi, salam sangkar gulat bermahkota, hobi anggungan tiada tahta dan kasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.